Karena kepercayaan merupakan generalisasi mengenai apa yang terjadi di masa lalu, didasarkan pada arti yang diberikan oleh pikiran sadar terhadap kejadian itu, dan kita tidak memutuskannya secara sadar. Disitulah mana celah kepercayaan diri yang jelek itu terbentuk, self concept yang rendah itu terbentuk. Ketika kita betul-betul mengetahui apa yang kita inginkan, lalu kita dengan penuh kesadaran kita tahu tujuan kita apa, lalu kita lepaskan keinginan kita tersebut, kita betul-betul berserah diri kepada Tuhan, itu yang namanya berserah. Sedangkan kalau misalkan putus asa, itu tali busur ini dilepaskan karena dua faktor. Karena dia sudah lelah memegang tali busur itu. Sedangkan bagi orang-orang yang sudah mengerti bagaimana realitas tercipta, dia sudah memiliki kesadaran sejak awal, sehingga panahnya itu melesat dengan tepat sasaran. Seperti yang sudah kita bilang tadi, kalau misalkan orang putus asa, tali busur itu dilepaskan karena dia sudah lelah memegang tali busur itu. Jadi bukan karena dia punya tujuan yang jelas, bukan karena dia punya kesadaran di mana dan kemana akan dia tujukan panah tersebut, tapi karena dia sudah sangat lelah menarik tali busur itu terus-menerus, karena dia sudah lelah bekerja terus-menerus tanpa pernah melepaskan keinginan dia. Jadi dia sibuk holding on to their ambition tanpa pernah letting go aja gitu, tanpa pernah betul-betul memasrahkan keinginannya kepada Tuhan, bertawakal. Apa penyebab putus asa? Penyebab putus asa itu perasaan tidak yakin pada diri sendiri, berakar pada self concept yang rendah. Jadi ketika kita tidak mempercayai diri, itu kita bisa juga mempercayai yang kuasa. Karena ketika kita sudah mengetahui siapa diri kita, pasti kita juga tahu siapa yang kuasa itu sebenarnya. Nah, ketika kita memiliki self concept yang rendah, pasti kita juga memiliki self konsep yang rendah terhadap Tuhan. Pasti kita juga tidak percaya. Jadi kita betul-betul cynical gitu loh, betul-betul ya tidak percaya diri aja, selalu pesimis, selalu melihat segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu sesuatu yang buruk. Padahal kalau misalkan orang yang memang sudah mengerti realitas, bahkan ketika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya saja, dia bisa melihat sisi positif. Bahkan kalaupun itu bukan sisi positif, dia bisa mengetahui apa makna di balik peristiwa tersebut, sehingga dia ya acceptance saja seperti itu. Apapun pelajaran yang kita terima di dunia, selama kita di dunia ini, itu pasti akan memprogram pikiran kita dan diri kita. Itu. Jadi kalau misalkan kita berpikiran negatif, kebiasaan kita negatif, kita akan cenderung negatif juga dalam memberi makna dalam setiap kejadian. Tapi kan memberi makna itu sebuah pilihan ya. Orang bisa saja berlaku buruk kepada kita dan itu akan bisa menjadi trauma. Namun karena kita manusia, kita memiliki soul yang bisa berkembang, kita memiliki soul yang bisa naik tingkat, sehingga kita bisa juga memilih mau berpikir positif apa negatif ketika kita menerima suatu peristiwa seperti itu. Kepercayaan kita adalah segala sesuatu yang kita yakini sebagai hal yang benar. Itu satu. Kedua, kepercayaan kita selalu benar menurut kita. Ketiga, kepercayaan bisa mendukung atau menghambat kita. Dan keempat, ini betul-betul stage yang paling tinggi. Kepercayaan adalah sesuatu yang dipelajari sehingga kita dapat membuang kepercayaan yang merugikan diri dan menggantinya dengan yang baru. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kita memaknai sesuatu itu pilihan kan, kita bisa memaknainya sebagai sesuatu yang negatif atau positif. Sama juga seperti kita memilih kepercayaan, kita bisa membuang kepercayaan diri kita yang negatif dan menggantinya dengan yang baru. Itu sangat bisa, karena kepercayaan merupakan generalisasi mengenai apa yang terjadi di masa lalu, didasarkan pada arti yang diberikan oleh pikiran sadar terhadap kejadian itu, dan kita tidak memutuskannya secara sadar. Disitulah mana celah kepercayaan diri yang jelek itu terbentuk, self concept
pola konsep yang rendah itu terbentuk. Karena kita mempercayai apa yang terjadi di masa lalu untuk menjadi jadi ketika ada sesuatu hal yang negatif terjadi kepada kita di masa lalu, kita langsung generalisasikannya, kita langsung mempercayainya. Contohnya ketika kita dibilang bodoh mungkin pada masa lalu, atau kita dibilang tidak berguna pada di masa lalu kita, karena itu menjadi sesuatu yang terprogram dalam diri kita menjadi percaya pada kata-kata itu. Padahal sebetulnya kita bisa memilih kita mau mempercayai kata-kata itu atau tidak. Seperti itu. Ada contoh lain lagi. Ada orang tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum karena masa lalu yang buruk. Mungkin dia pernah dibilang terlalu berisik, mungkin dia pernah dibilang terlalu biasalah orang, kalau misalkan ada orang yang dengan percaya diri bicara di depan umum pasti dipandang dengan aneh. Mungkin dia pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah, karena masa lalu yang buruk tersebut, dan dia mungkin juga terus-menerus mendengar kata-kata yang negatif dari orang lain terhadap tentang dirinya, itu sudah terprogram dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam subconsciousnya. Dia tidak menyadari bahwa lama-kelamaan itu sudah mengerak dalam hatinya. Dia sudah membentuk self-concept. Dia sudah membentuk self-concept yang buruk seperti itu. Nah, lalu karena dia mempercayai terus-menerus bahwa dirinya tidak bisa public speaking, tanpa mempertanyakan kepercayaan tersebut, ya akhirnya sampai sekarang dia tidak bisa lagi public speaking seperti itu. Karena dia sudah percaya bahwa dirinya memang tidak bisa public speaking. Dia tidak pernah mempertanyakan apakah yang orang bilang tentang diriku itu benar. Apakah aku bisa memilih konsep diriku? Apakah aku bisa memilih caraku memandang diriku sendiri? Apakah aku bisa memilih mau memiliki kepercayaan diri buruk atau yang baik? Seperti itu. Nah, karena dia tidak pernah mempertanyakan, maka dia ya sudah terpuruk saja sampai sekarang dia tidak bisa public speaking. Sedangkan orang yang bisa berkembang, orang yang soul-nya itu meningkat, orang yang derajat soul-nya itu meningkat, dia akhirnya mempertanyakan kepercayaan tersebut, betul-betul introspeksi diri, betul-betul looking inward. Ketika kita sudah berhasil mempertanyakan, kita sudah berkontemplasi, dan kita sudah menemukan jawabannya, barulah kita mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Barulah kita dari situ juga kita belajar di masa depan ketika orang lain berbicara yang tidak terhadap kita bisa memilih apakah kita mau memaknainya dengan buruk atau baik. Karena kepercayaan itu merupakan suatu pilihan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kepercayaan itu adalah sesuatu yang dipelajari. Kita bisa membuang yang jelek dan menggantinya dengan yang baru. Nah, selanjutnya kita harus belajar. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus betul-betul bisa memiliki kesadaran yang penuh pada saat kita melepaskan panah ke tujuan kita. Kita harus betul-betul mengetahui apa sebetulnya tujuan kita. Kita juga berikhtiar, kita juga bekerja keras menuju tujuan kita. Tapi jangan lupa, kita juga harus melepas panah kita. Karena kalau kita tidak melepas panah kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Kalau misalkan kita terus-menerus menarik tali busur tersebut, yang kita dapat hanyalah rasa lelah. Dan ketika kita mendapatkan rasa lelah tersebut, mungkin kita juga akan putus asa. Ketika kita putus asa, kita akan memiliki konsep diri yang buruk. Kita tidak akan percaya kepada diri kita lagi, dan mungkin akan berakhir dengan tidak percaya dengan Tuhan. Maka dari itu, lepaskanlah busurmu. Kamu boleh menarik tali busurmu sekuat apapun, sekuat mungkin, tapi jangan lupa untuk melepas busurmu sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Dan juga jangan lupa, kepercayaan diri adalah sesuatu yang bisa dipilih.
apapun tentangmu, tetapi kamu bisa memilih apakah kamu ingin memiliki kepercayaan diri yang baik atau yang buruk. Apakah kamu ingin memilah dan membuang kepercayaan dirimu yang buruk dan menggantinya dengan yang baru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.